3 periode di Dapil Aceh 1. Kemarin di 2019 saya minta untuk pindah ke Dapil 2. Bukan digeser, saya minta. Tidak membuat kita takut, ya, kita khawatir atau cemas, ya. Sebab kami juga masing-masing partai pengusung itu melakukan survei, ya. Melakukan survei ya terkait dengan bagaimana tingkat elektabilitas pasangan Amin di lapangan, ya. Dan tentu saja hasil survei itu cukup mengembirakan, ya. Kalau kita belajar dari dari Pilkada DKI misalnya, ketika ada 3 calon itu biasanya sulit kita untuk bisa mendapatkan 1 putaran. Ya. Walaupun memang harapan masing-masing calon itu bisa 1 putaran. Assalamualaikum Tribuners. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Bang Nasir Jamil, politisi senior dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Sudah 4 periode duduk sebagai anggota Wakil Rakyat di Komisi 3 di DPR. Dan berturut-turut. Rezekinya bagus. Untuk mengawali di bincang-bincang kita ini, kita coba tanya Bang Nasir Jamil. Bang, 4 periode menjadi anggota legislatif, menjadi wakil rakyat, suka dukanya seperti apa, Bang? Kalau ditanya suka duka, lebih banyak sukanya ketimbang dukanya. Ya suka itu artinya konsekuensi ya dari status anggota DPR itu sebagai pejabat negara. Sementara dukanya itu dalam kenyataan saya lihat memang legislatif ini kurang begitu mendapat tempat, ya, dalam arti tidak begitu diperhitungkan dalam banyak hal gitu. Boleh jadi karena hari ini untuk menjadi anggota parlemen baik di level lokal maupun di level nasional itu sudah sangat terbuka dan sudah sangat banyak orang yang menuju ke situ, sehingga ini akan mempengaruhi kompetensi dan kapasitas anggota parlemen tersebut. Nah, ini barangkali yang menurut saya membuat anggota parlemen itu ya kurang mendapat apresiasi gitu. Protokol untuk anggota parlemen juga itu ya antara ada dan tiada begitu. Ya, kita kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan eksekutif, ya. Itu dukanya, ya. Duka sebagai anggota DPR RI. Kadang-kadang ada anggota DPR yang sedikit saya bilang bukan temperamen, tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia anggota parlemen misalnya. Ketika dia mendapat undangan, tempat duduknya misalnya agak jauh dari sentral gitu, dia balik kanan, ya, nggak mau dia hadir gitu. Dia bilang ya seharusnya saya ditempatkan di sini gitu. Jadi memang protokol itu belum begitu bagus untuk anggota parlemen. Jadi dukanya begitu, ya. Dan selain itu memang di masyarakat itu kadang lebih melihat anggota parlemen itu ya bawa aspirasi, ya, dalam bentuk material, ya. Sementara saya misalnya di Komisi Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia kan kita nggak bisa membawa aspirasi seperti anggota di Komisi 4, Komisi 5, Komisi 6, Komisi 7, Komisi 8, Komisi 9, Komisi 10. Gitu loh. Nah, sehingga ya kadang-kadang itu menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat dan konstituen kita. Ya. Bang Nasir tercatat kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk daerah pemilihan Aceh 2, ya, Bang? Ya, jadi 3 periode di Dapil Aceh 1. Kemarin di 2019 saya minta untuk pindah ke Dapil 2. Bukan digeser, saya minta. Bang Nasir,
nggak bosen atau memang jangan-jangan partainya Bang Nasir nggak punya kader yang potensial Bang untuk menarik suara? Iya, itu juga salah satu variabelnya. Kalau dikatakan bosan, tergantung kita punya misi atau tidak di dalamnya kan. Kalau kita masih punya visi, masih punya misi, tentu tidak pernah bosan untuk menjalankan tugas-tugas sebagai penyelenggara negara di parlemen dan juga menindaklanjuti aspirasi masyarakat kita. Ya, di samping itu memang ya. Memang belum ada ya, artinya belum nampak ya, belum muncul ya, kader-kader PKS yang kemudian bisa seperti saya, meskipun saya percaya bahwa saya bisa seperti ini juga karena dukungan dan bantuan dari kader-kader di lapangan, tapi mereka belum berani untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Bahkan beberapa pihak luar, ya mantan kepala daerah atau ada anggota DPD misalnya yang diajak untuk bergabung di dapil saya, mereka enggan. Ya alasan mereka ada Bang Nasir di situ katanya. Disegani ya. Bahkan saya pernah mengusulkan kepada DPP, saya nomor 4 saja, saya bilang tidak usah nomor 1. Supaya orang luar ini mau menjadi caleg di dapil saya. Ya, biarlah saya nomor 4, tidak masalah saya bilang, ya, asal mereka mau. Tapi mereka nggak mau juga karena ada saya di situ. Ya. Nomor berapapun kalau sudah garis tangan ya sulit juga ya tergeser. Gitu. Bang, ngomong-ngomong, hampir 4 periode jadi wakil rakyat. Kira-kira yang belum tercapai apa? Atau kemudian ini menjadi jembatan Abang ingin berkontribusi, mendedikasikan dirinya untuk di tempat lain melalui jalur legislatif? Gubernur misalnya? Legislatif ini kan fokusnya membentuk undang-undang. Sementara pengawasan itu kan lebih kepada kebijakan. Ya, kebijakan-kebijakan eksekutif yang diawasi oleh anggota parlemen. Ya, jadi ketika undang-undang kita buat, kita mengawasi apakah eksekutif menjalankan tidak undang-undang yang kita buat. Kan itu idealnya sebenarnya. Ya, sementara soal keuangan itu sudah ada badan pemeriksa keuangan, gitu, pengawasannya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu memang saya lihat di parlemen ini kan kolektif kolegial. Jadi kita nggak bisa mengklaim bahwa itu adalah jerih payah kita. Ya, sebenarnya dalam undang-undang tentang MD3 setahu saya itu ada rancang undang-undang yang bisa diajukan oleh anggota. Ya, jadi tapi sayangnya sampai hari ini kan belum ada anggota DPR RI yang mengusulkan satu rancangan undang-undang. Karena itu butuh biaya juga. Sayangnya norma atau pasal ini ya itu tidak diikuti dengan keuangan. Seharusnya kan dialokasikan juga dong. Ya, misalnya ketika ada anggota DPR RI ingin mengajukan satu rancangan undang-undang, maka memang sudah ada biayanya gitu. Selama misalnya seperti kita kunker atau reses atau kundapil, itu kan sudah ada pembiayaannya. Nah, seharusnya ketika di dalam pasal mengatur tentang adanya peluang bagi anggota DPR RI untuk mengajukan satu rancangan undang-undang, maka seharusnya juga ada pembiayaan untuk itu, tapi sayang tidak ada. Nah, inilah yang saya katakan belum bisa terwujud. Ya, misalnya ini soal rancangan undang-undang perampasan aset, ini kan masih banyak yang bertanya, ini kemana nih, di mana, di eksekutif atau di legislatif sangkutnya. Nah, kalau misalnya ini ada pembiayaannya disiapkan, maka anggota DPR itu bisa saja saya misalnya dan teman-teman yang sepaham dengan kebutuhan daripada RUU perampasan aset ini mengajukan inisiatif. Ya, kami menggandeng misalnya pihak-pihak tertentu untuk mengerjakan naskah akademisnya, kemudian draft rancang undang-undangnya, lalu kita serahkan kepada badan legislasi. Nah, ini kan nggak pernah terjadi seperti itu. Nah, berbeda dengan di Amerika misalnya, ya ketika seseorang mengajukan rancangan undang ada namanya sendiri, ya namanya sendiri itu. Jadi bill dari siapa gitu. Walaupun nanti itu akan dibahas
dalam satu parlemen, tapi paling tidak ini inisiatif daripada dia. Nah ini kita belum seperti itu. Nah itu yang saya bilang saya belum mendapatkan itu, ya. Jadi itu yang belum terwujud, dan itu menurut saya sangat bagus untuk menghindari kadang-kadang deadlock, ya, eksekutif nggak mau, legislatif nggak mau, gitu ya. Dan itu juga sebenarnya bahagian untuk menunjukkan kompetensi dan kapasitas daripada anggota yang bersangkutan, begitu dia mengajukan, karena memang core daripada parlemen itu kan pembentukan undang-undang, begitu. Bang Nasir, kalau boleh tahu, apa iya publik di daerah, konstituen kita tuh ngerti atau berpaham secara semuanya tentang bernegara? Saya pengen tahu itu caranya berkampanye di dapil gimana sih, Bang? Cara meyakinkan konstituen tuh? Begini, jadi saya lihat masyarakat itu juga punya kelas, ya, punya tipikal juga, gitu. Nggak bisa kita samakan semua, begitu. Jadi masyarakat ada kelas atau ada kelompok masyarakat yang memang dia suka melihat anggota DPR itu punya pemikiran dan juga punya pendapat dan juga membela, ya, kasus-kasus tertentu, gitu. Tidak melulu soal aspirasi, gitu. Ya, tidak melulu soal aspirasi. Jadi aspirasi yang dibawa oleh anggota DPR kepada konstituen itu juga bukan jaminan bahwa dia akan terpilih kembali. Beberapa orang nanti bisa misalnya Tribun mencoba untuk memotret, ya, komisi-komisi yang ada di DPR RI. Ya, misalnya dari 2014 ke 2019 di Komisi 1 tinggal berapa, ya kan, yang orang lama. Komisi 2 tinggal berapa, ya kan, Komisi 3 tinggal berapa, Komisi 4 tinggal berapa. Nah, apakah semua mereka masuk kembali atau tidak? Padahal itu mereka juga membawa oleh-oleh dalam tanda kutip aspirasi kepada masyarakatnya. Kenapa mereka nggak terpilih? Jadi memang tidak melulu masyarakat itu kemudian dipengaruhi oleh aspirasi yang dibawa oleh anggota parlemen, oleh anggota DPR. Ada ada market di mana masyarakat ini senang, ya, melihat anggota parlemennya tampil di media, ya, berdiskusi, ya, dengan pakar-pakar dan sebagainya. Itu sudah menjadi sebuah kepuasan bagi mereka, walaupun mereka mungkin tidak mendapatkan aspirasi dari anggota parlemen tersebut. Nah, saya sebenarnya kalau mau jujur saya katakan, ketika saya dulu wartawan misalnya di Aceh, itu kan saya kadang meliput, ya, di kantor atau di gedung DPRD di sana. Dan saya kan menyaksikan bagaimana pandangan-pandangan mereka, gitu ya. Mereka berdebat, mereka menyampaikan pandangan mereka, pendapat mereka dalam pemandangan umum, gitu. Saya dengar, ya. Sehingga itu membuat saya menjadi tertarik, gitu. Wah, menarik juga ini. Lalu saya liput kampanye-kampanye mereka, ya, bagaimana orasi mereka, begitu ya, sehingga tertarik, ya, tertarik, dan kemudian juga membaca riwayat tokoh-tokoh politik di Senayan dulu, ya, yang banyak saya baca, ya, baik di media-media waktu itu, ya, itu yang membuat kemudian saya kepingin, wah, oke juga ini kan, karena di situ ada beradu argumen, beradu pendapat dan lain sebagainya. Tapi saya pun tetap memperhatikan aspirasi masyarakat, ya, artinya ada aspirasi-aspirasi, kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu tetap kita layani, kita berikan, ya, kepada mereka, ya. Toh itu juga disiapkan oleh negara, ya, untuk mereka. Jadi tampil di media itu juga nilai tambah yang menurut saya tidak bisa dianggap kecil dan tidak boleh dianggap remeh. Tribuners, Bang Nasir, saya selalu memanggilnya Bang Nasir Jamil ini selalu menghiasi pemikiran-pemikiran yang kemudian menjadi sudut pandang bagi publik. Terkini karena Bang Nasir selama menjadi wakil rakyat tercatat sebagai anggota Komisi 3 DPR RI yang memendangi masalah hukum dan HAM. Apalagi sekarang beliau tentu akan menjadi salah satu juru bicara pasangan Bapak Anies Baswedan dan
Muhaimin Iskandar atau Caimin. Kita pengen tahu sudut pandangnya beliau pasca putusan MK yang kemudian memberhentikan atau menonaktifkan Bapak Anwar Usman sebagai Ketua MK. Menurut Bang Nasir seperti apa? Iya, jadi saya kemarin membaca komplainnya Pak Anwar Usman ya, karena rapat-rapat itu dilakukan secara terbuka. Ya, dan itu menurut Pak Anwar Usman melanggar kode etik, ya, rapat MK seharusnya tertutup, ya, karena menyangkut dengan orang, gitu loh. Tapi Pak Anwar Usman lupa bahwa hari ini kita mengalami disrupsi yang luar biasa. Kepercayaan publik itu harus kita tumbuhkan. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya Pak Jimli dan kawan-kawan itu rapatnya tertutup. Orang akan semakin tidak percaya gitu loh, ya. Orang akan curiga, khawatir, ini ada apa lagi kira-kira begitu. Dan memang banyak hal yang kemudian dilabrak, ya, dikesampingkan. Contoh waktu misalnya kopi sianida, ya, terbuka sangat, ya, sidangnya. Dan itu sebenarnya bertentangan dengan hukum acara pidana, boleh. Tapi itu kan dibuka, ya, nggak ada yang bisa menahan. Ya, dan kemudian berlanjut, ya kan, sidang-sidang diekspos secara terbuka, orang bisa menikmati di mana saja. Dan itu seperti saya katakan tadi, kalau kita sandingkan dengan hukum acara pidana, ya nggak cocok, gitu, nggak ada di situ. Tapi karena kita sudah mengalami disrupsi dan kemudian bagaimana orang bisa percaya, maka mau tidak mau kita harus, ya, menyampingkan aturan-aturan yang selama ini mengatur tentang itu. Nah, begitu juga soal rapat MKK itu, ya. Jadi sebenarnya kenapa terbuka dan kemudian orang bisa melihat di media sosial misalnya cuplikan-cuplikannya, itu dalam rangka untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Mahkamah Konstitusi. Nah, adapun putusan Mahkamah Konstitusi tadi itu menurut saya itu sangat serius, ya, sangat serius itu. Jadi itu sangat berat sebenarnya. Ya, menanggalkan jabatan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, ya. Dan saya sih sebenarnya pernah kemarin teman media nanya kepada saya soal ini, saya katakan sebaiknya Pak Usman Anwar mundur. Ya, lalu kebelakangan baru saya baca dari Muhammadiyah juga meminta hal yang sama. Saya tidak tahu apakah saya lebih dahulu mengatakan itu, baru kemudian Muhammadiyah, tapi poinnya sama. Saya minta agar Pak Usman Anwar itu mundur secara sukarela. Karena apa? Karena atribut-atribut yang melekat kepada hakim Mahkamah Konstitusi itu sudah ditanggalkan oleh putusan MK tersebut. Pemikiran Bang Nasir berarti sama dengan pemikiran salah satu hakim MK yang punya dissenting opinion yang harusnya diberhentikan, ya. Tapi kalau menurut Bang Nasir, kalau saya mengacu kepada Prof. Mahfud, ini sudah cukup berat, dan kalau misalnya diberhentikan kan bisa mengajukan banding. Artinya akan ada proses hukumnya lebih panjang lagi. Apakah ini menurut Bang Nasir sudah cukup, Bang? Iya, jadi makanya karena kan Mahkamah Konstitusi itu kan lebih mengedepankan integritas, etika, ya kan. Jadi martabat hakim Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya pada putusannya, ya, tapi juga pada perilaku dia. Nah, oleh karena itu ketika ada putusan MK tersebut, maka secara otomatis dalam pandangan saya itu menanggalkan jubah kebesarannya itu. Jadi seolah-olah jubah itu dikoyak-koyak dengan putusan MK itu. Setelah dikoyak-koyak atau dibuka ditaruh di satu tempat, ya kan? Artinya seolah-olah putusan MK itu ingin mengatakan Anda tidak layak lagi mengenakan jubah itu, kan begitu. Nah, oleh sebab itu saya katakan ya sebaiknya Pak Anwar lebih terhormat kalau dia mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri karena memang putusan itu sangat berat dan menodai Mahkamah Konstitusi, begitu. Ada kemudian yang beranggapan seharusnya dengan dinonaktifkan Pak Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, apa kemudian bisa dikaitkan dengan menganulir putusan
perkara 90. Ya, tapi kan Indonesia ini kan negara aturan ya, negara peraturan ya, bukan negara hukum ya, negara undang-undang dan negara peraturan. Jadi soal etikabilitas ya, integritas itu kan belum menjadi sesuatu yang bahagian dari keputusan-keputusan politik. Asal sesuai dengan aturan, ya udah, persoalan itu di luar etika, di luar integritas, itu dalam pandangan saya selama ini yang terjadi itu bukan masalah. Ya, bukan masalah itu. Yang penting aturannya dilalui. Contoh misalnya Undang-Undang Ciptaker misalnya, dikerjakan, dikebut siang malam, kemudian mengabaikan aspek-aspek formal, ya, dan lain sebagainya. Yang penting sesuai saja sama mereka. Ya. Soal bahwa ini pantas atau tidak, patut atau tidak, itu nggak ada urusan itu. Makanya saya katakan negara kita ini sebenarnya bukan negara hukum, tapi negara undang-undang. Negara undang-undang. Ya, jadi diproduk undang-undang, dibuat aturan. Ya, kalau negara hukum itu hukum punya moralitas. Ya, nah moralitas hukum itulah yang kemudian membuat hukum itu menjadi bermartabat. Nah, problemnya karena kita belum sampai kepada negara hukum, ya akhirnya moralitas hukum itu ya ditempatkan di satu tempat. Itu sebabnya kenapa kemudian hukum di negeri ini seperti pagar kawat, ya mudah dibengkokkan kemana dia mau. Ya, Bang, ada nggak sih rencana kemudian Komisi 3 secara resmi memanggil MK gitu misalnya? Ini jadi patsunnya itu ketika ada lembaga-lembaga negara yang diatur pengaturannya dalam konstitusi, itu kami sebut dengan rapat konsultasi. Ya. Dan rapat konsultasi itu biasanya lazim yang kami lakukan selama ini, kami mendatangi ya lembaga itu. Jadi kami misalnya bertandang ke BPK, bertandang ke Mahkamah Agung, bertandang ke Mahkamah Konstitusi begitu. Dan rapat konsultasi itu bukan rapat pengawasan, lebih kepada ya pertanyaan-pertanyaan ya, bagaimana meningkatkan kapasitas kompetensi hakim, kemudian sarana dan prasarana yang membuat kemudian agar tugas-tugas hakim bisa lebih baik, putusannya bisa lebih memberikan keadilan kepada masyarakat. Jadi rapat konsultasi itu bukan rapat pengawasan seperti yang kami lakukan di DPR begitu. Apalagi ini kan yudikatif, ya, dia cabang kekuasaan yudikatif, ya, tentu kami cabang legislatif misalnya. Nah, dia kan punya ranah sendiri gitu, ya, bahwa putusannya itu berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Ya, kita hanya bisa melakukan rapat konsultasi kepada Mahkamah Konstitusi, tidak memanggil mereka ke DPR misalnya. Nah, dan itu sebenarnya kalau mau ya, kan selama ini pernah dilakukan, walaupun saya lihat sekarang sudah sangat jarang dilakukan. Rapat konsultasi antara eksekutif, legislatif, yudikatif kan biasa ada itu, ya. Tapi sudah lama saya tidak mendengar rapat-rapat itu lagi, ya kan. Nah seharusnya kalau ada kalau rapat itu masih ada, ya paling tidak kan bisa menjelaskan kepada publik, walaupun publik juga kemudian tidak akan bisa mendapatkan banyak informasi dari hasil rapat-rapat tersebut, karena tentu tidak semua hasil rapat konsultasi itu diumumkan atau diberitahu kepada masyarakat. Ya. Bang Nasir, Tribunnews juga mungkin perlu tahu atau mendapatkan pemahaman. Ini kan MK ini kan ada karena ada kasus khusus, Bang. Ya. Perlu nggak kira-kira untuk agar kinerja MK lebih baik gitu, atau kemudian mendapatkan perhatian, MK ini kemudian dibuat secara permanen, Bang? Salah satu predikat yang tidak dimiliki oleh penyelenggara negara lainnya itu adalah negarawan yang hanya dimiliki oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Saya bisa membayangkan dulu ketika ini dibahas atau digodok atau dibentuk, banyak pemikiran tentang sosok negarawan ini. Ya. Sehingga negarawan ini tentu diharapkan orang yang
tidak pernah salah dalam tanda kutip, tidak pernah salah. Nah kalau kemudian ada wacana atau ide untuk mempermanenkan MK-MK, itu justru menurunkan derajat negarawannya itu. Ya. Menurunkan derajat kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, lalu apa bedanya dia dengan kami? Seperti Mahkamah Kehormatan Dewan misalnya, apa bedanya? Jadi karena dia negarawan itulah, ya, dia diharapkan tidak salah, ya, perilakunya benar-benar lurus begitu, karena dia negarawan. Tapi karena dia manusia, tentu dia tidak luput dari kesalahan. Sehingga ketika ada putusan-putusannya yang mencederai keadilan banyak orang, maka dibutuhkanlah, ya, satu majelis yang mengoreksi putusannya itu. Karena memang putusan MK itu kan final dan mengikat, ya, sangat berkuasa penuh, kira-kira begitu. Berkuasa penuh dia. Betul. Dan cara mengoreksinya ya seperti itu. Jadi kehadiran MK-MK itu mengoreksi, dan karena itu dia ad hoc. Ya. Oleh karena itu saya katakan tadi, kalau dia dipermanenkan itu menurunkan derajat ya kenegarawanan yang disandang oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, apalagi mereka di sana profesor semua ya. Iya, jadi memang itulah yang membedakan mereka dengan kami misalnya, dengan presiden. Bahkan presiden sekalipun tidak disebut sebagai negarawan, ya kan? Hanya hakim Mahkamah Konstitusi. Mungkin waktu pembentukan pasal-pasal ini itu banyak debatnya dalam pandangan saya. Ya, kenapa hakim MK itu negarawan? Seharusnya kan presiden juga harus negarawan, ya kan, kira-kira begitu. Tapi justru hakim MK yang secara eksplisit itu disebutkan sebagai seorang negarawan. Gitu. Pasca putusan MK-MK, kemudian sebelumnya terkait apa sidang di Mahkamah Konstitusi, quote and quote, menjadi isu politik karena memang kita sedang berada di tahun politik. Sekarang saya tanya ke Bang Nasir sebagai politisi yang kemudian partainya mengusung Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bang, apakah kemudian putusan MK-MK ini kemudian menjadi amunisi segar atau amunisi positif bagi pasangan Amin dalam membuat strategi di pertarungan Pilpres ke depan? Jadi sebenarnya siapapun dalam pandangan saya, baik itu Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Prabowo, Saudara Gibran, ya, Anies Baswedan dan Muhaimin, tidak boleh menjadikan itu sebagai sebuah komoditi, ya, apalagi dimanfaatkan menjadi sebuah amunisi. Ya, putusan itu justru untuk masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia, ya, bahwa ada sesuatu yang dalam pandangan majelis yang duduk di MK-MK itu salah, ya. Oleh karena itu putusan itu bagi Amin ya sebenarnya tidak juga kemudian dimanfaatkan untuk menambah elektabilitas misalnya, tidak. Justru putusan itu ya menjadi pembelajaran, ya, bagi siapapun ke depan yang menjadi presiden begitu, ya. Oleh karenanya kami melihat dan tidak berusaha menjadikan itu sebagai sebuah amunisi, ya. Justru itu menjadi bahan diskusi, ya, bahan diskusi bahwa memang kita harus memperbaiki dan kemudian berpikir bagaimana cara kita untuk mengawasi hakim di Mahkamah Konstitusi, karena putusan mereka itu final dan mengikat. Jadi ketika kekuasaan itu mereka sangat besar, kewenangan mereka sangat besar, maka harus ada instrumen pengawasan yang juga besar agar kewenangan dan kekuasaan besar yang mereka melakukan itu tidak disalahgunakan. Gitu. Bang, sekarang lebih politis lagi. Ngomong-ngomong, kalau dari hampir semua lembaga survei kemudian merilis kemudian kepada media, jagoan abang ini selalu berada di nomor 3 nih. Iya. Apa sih itu, apakah kemudian survei itu menjadi
menjadi alat pacu untuk meningkatkan elektabilitas, atau memang ada strategi lain tidak mengindahkan hasil survei pertama tersebut? survei itu kan pertama gini, survei itu kan bunga-bunga demokrasi. Kemudian survei itu kan bukan bukan sesuatu yang pasti. Ya. Dia hanya memberikan petunjuk saja. Ya. Ya. Dan dia itu kan biasanya di permukaan. Ya, di permukaan. Dalamnya air tidak bisa kita duga gitu. Ya. Jadi permukaan itu memang kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam. Makanya pepatah mengatakan air riak tanda tak dalam. Ya. Ya kan? Jadi belum tentu air yang begini begitu kemudian dalam begitu. Jadi orang-orang tua kita yang mengatakan demikian, kamu jangan takut kira-kira. Walaupun airnya begini-begini di atas, tapi nggak dalam itu. Jadi jangan takut kamu nyemplung kira-kira begitu. Gitu ya. Nah oleh karena itu ketika ya riuh ya soal survei dan sebagainya tidak membuat kita takut, ya kita khawatir atau cemas. Ya. Sebab kami juga masing-masing partai pengusung itu melakukan survei, ya. Melakukan survei ya terkait dengan bagaimana tingkat elektabilitas pasangan Amin di lapangan. Ya. Dan tentu saja hasil survei itu cukup mengembirakan. Ya. Ya. Dan tentu saja memang sekali lagi karena survei itu bukanlah segalanya, dia hanya sebagai penunjuk jalan supaya kita lebih tahu di mana kita punya kelemahan, ya sehingga kita memperbaiki kelemahan itu. Misalnya di satu titik ya kita masih kurang sehingga kita berusaha untuk menambah atau menambal kekurangan itu. Kalau boleh tahu Bang, hasil survei internal itu potensi mendulang suara itu di daerah mana aja Bang? Terus daerah mana yang kemudian harus perlu digenjot? Sebenarnya kalau soal tempat-tempat ya yang menjadi magnet besar itu kan di Pulau Jawa, ya di Pulau Jawa. Ya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu kan kumpulan suara terbesar kan di situ. Dan tentu saja memang butuh kerja keras di 3 Jawa tersebut. Ya. Sementara di daerah-daerah lainnya itu memang relatif ya lebih baik, ya lebih baik. Dan tentu saja kami tidak kemudian mengatakan bahwa situasi atau peristiwa-peristiwa politik hukum yang ada itu kami mendapatkan keuntungan, tapi itu dengan secara alami itu memberikan dampak ya bagi elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi secara umum saya ingin sampaikan di sini bahwa memang pertarungan yang sengit ya itu ada di Pulau Jawa. Dan itu juga terjadi pada pilpres sebelumnya ya. Dan di daerah-daerah lain, dan nanti kan ada segmen misalnya muslim atau non muslim ya, kemudian masyarakat yang plural, masyarakat yang rural ya, masyarakat urban dan lain sebagainya. Jadi semua variabel-variabel itu memang tetap dipelototin, ya, di mana kita punya kekurangan. Nah karena itu ketika survei-survei yang muncul, ya, itu pasangan Amin selalu nomor bontot di antara 3 pasangan ini, ya kami tidak merasa berkecil hati, justru menjadi penyemangat, ya, menjadi penyemangat untuk menjaga. Ya, agar suara rakyat itu tidak disalahgunakan, diselewengkan, apalagi dibajak dan dimanipulasi. Ya. Beberapa hari lalu Pak Din Samsudin menyatakan dukungan kepada pasangan Amin, Bang. Ya. Kemudian Pak Din menyatakan bahwa Pak Anies dan Caimin ini kan representasi dari kekuatan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Apakah Bang Nasir setuju itu kemudian bisa menjadi pintu masuk untuk meraup dukungan di 2 organisasi Islam terbesar tersebut? Iya, memang Prof. Din mengatakan hal itu, ya. Meskipun kita nggak pernah tahu apakah Anies Baswedan itu kader Muhammadiyah. Ya. Kalau Caimin memang katanya sejak lahir dia sudah NU kan, gitu. Sejak lahir dia sudah NU. Tapi ya mungkin karena karena Anies itu dilihat oleh Prof. Din dia lebih
kepada pemikiran ya, intelektual ya. Dan itu kan dekat dengan Muhammadiyah misalnya. Ya, sehingga Prof Din kemudian mencoba untuk mengatakan hal itu, bahwa ini adalah gambaran dari NU dan Muhammadiyah. Meskipun NU sendiri ya barangkali juga mungkin tidak seluruhnya kepada Muhaimin misalnya, atau Muhammadiyah juga tidak seluruhnya ke Anies Baswedan. Tapi paling tidak sebagai mantan ketua umum Muhammadiyah, Prof Din itu ingin mengatakan bahwa model Anies dan model Caimin itu adalah perpaduan antara NU dan Muhammadiyah. Ya. Yang menarik saya tanyakan kepada Bang Nasir adalah pasangan Amin itu paling pertama yang mendeklar. Tapi sampai sekarang belum ada tim pemenangan secara resmi nih Bang Nasir. Mungkin kita bisa bertanya nih kepada Bang Nasir, kenapa nih? Iya, beberapa teman media juga bertanya kepada saya ya terkait dengan masalah tim nasional. Pasangan Amin ini ya. Deklarasinya pertama, tapi sampai hari ini belum diumumkan siapa yang menjadi komandan daripada tim pemenangan Anies dan Caimin ini. Dan tentu saja memang tidak mudah untuk mengajak banyak orang ya, apalagi pemilik-pemilik bohir misalnya. Ya. Dan kenapa? Karena memang apapun ceritanya Pilpres ini kan butuh logistik. Ya. Kalau kita lihat ketua tim pemenangan tetangga sebelah misalnya, itu kan dua-duanya berasal dari latar belakang pengusaha, ya kan? Ya. Dan sehingga orang kemudian bertanya-tanya apakah nanti ketua tim daripada Amin ini juga pengusaha, kan begitu? Kalau iya, siapa? Kan gitu pertanyaannya siapa? Yang kedua, yang ketiga, kok berani dia jadi kan gitu kira-kira kok berani kan begitu. Walaupun belum tahu kita siapa kan begitu. Nah, kalau itu pengusaha, apakah dia apakah ketua timnya nanti mantan jenderal? Kalau iya siapa? Gitu kan. Nah, jadi memang pertanyaan banyak orang soal itu hari ini masih terus dipertanyakan. Dan sekali lagi memang kami sedang menyusun, katanya itu pertengahan bulan ini akan selesai dan akan diberitahu kepada masyarakat atau diumumkan kepada publik. Ya. Dan tentu saja memang di situ akan hadir dengan latar belakang sosial, ya, latar belakang profesi begitu ya. Dan kami berharap memang tim ini nanti akan solid, ya. Komandannya juga penuh wibawa dan punya strategi bagaimana bisa pasangan Amin ini unggul dengan pasangan-pasangan lainnya. Jadi sedang menggayat tokoh-tokoh penting ya untuk masuk di sini, bukan karena dari kalangan pengusaha ya. Nah itu kan, apakah nanti tim ini akan mengikuti jejak ya? Seperti pasangan Ganjar, Mahfud atau Prabowo, Gibran yang memasang pengusaha sebagai ketua timnya. Ya. Nah, jadi itu kita lihat saja nanti. Ya. Keyakinan Bang Nasir sebagai kubu di pasangan Amin, yakin satu putaran atau dua putaran, Bang? Kalau kita belajar dari dari Pilkada DKI misalnya, ketika ada 3 calon itu biasanya sulit kita untuk bisa mendapatkan satu putaran. Tapi kalau kita tanya dengan teman-teman yang ada di Kementerian Keuangan, mereka menginginkan sekali satu putaran. Mereka menginginkan satu putaran karena menyangkut dengan pembiayaan, ya. Karena itu kita nggak tahu ya kalau 3 pasangan nanti, kalau misalnya KPU memutuskan meresmikan 3 pasangan ini, maka agak sulit kita untuk misalnya mendapatkan satu putaran. Ya. Walaupun memang harapan masing-masing calon itu bisa satu putaran. Ya. Tapi dengan situasi yang ada hari ini, dengan berbagai macam tipe yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan belajar dari sejumlah pengalaman pilkada. Kalau pilpres kan kita ya hampir dikatakan
ya kemarin itu Pak Jokowi ya, kemudian Pak Jokowi lagi, itu kan hampir satu putaran semua. Ya kan, karena kalau dua kandidat kan idealnya siapa yang menang dia yang jadi, tidak ada urusan presentasi dan lain sebagainya gitu. Karena hanya dua kandidat. Nah, kalau tiga kandidat kan biasanya ada presentasi yang harus dia dapat. Ya kan, misalnya 50% plus satu. Kalau itu dapat ya dia menang lah, ya kan. Kalau dia tidak dapat ya berarti dia harus berlaga dengan kandidat nomor 2, pemenang kedua atau perolehan suara terbanyak kedua begitu. Jadi saya agak nggak yakin kalau itu satu putaran. Tapi saya yakin, mungkin Tribuners juga yakin, kalaupun nanti terjadi 2 putaran, di benak hatinya Bang Nasir, Amin adalah salah satu calon yang masuk di putaran. Oh jelas, harus jelas dong. Itu harapan kami semua yang ada tergabung dalam tim Amin ya. Walaupun harapan kami satu putaran, tapi melihat situasi ada 3 pasangan, ya rasanya agak tidak mungkin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Ya. Tapi kita membuat estimasi seperti itu aja dulu supaya kita tidak terlalu over ya. Tapi over confidence. jadi kita prediksikan saja ini akan 2 putaran. Dan tentu kami berharap Amin itu ketika 2 putaran adalah salah satu kandidat. Ya. Pertanyaan terakhir buat Bang Nasir, apa yang kemudian Bang Nasir rasakan sebagai politisi, aroma atau suhu perpolitikan jelang Pilpres sekarang dengan Pilpres tahun sebelumnya, dan kemudian apa harapannya Bang Nasir agar demokrasi kita berjalan dengan baik, demokrasi kita makin matang dan tidak ada gesekan-gesekan seperti yang pernah kita alami di Pilpres sebelumnya, Bang? Menurut saya memang sudah saatnya tokoh-tokoh bangsa ini turun ya untuk mendinginkan suasana. Jadi mereka jangan bersemedi kira-kira gitu. Tokoh-tokoh bangsa ini adalah mereka yang di luar partai politik. Ya. Dan masih ada kan tokoh-tokoh bangsa itu. Mereka bicara ya. Jangan diam atau berpangku tangan. Jangan membiarkan situasi ini seperti ini. Ya. Meskipun kalau saya perhatikan menjelang Pileg dan Pilpres ini memang tidak seperti 2019 yang lalu, ya, dan itu sangat di mana-mana kita dengar pidato, ceramah dan lain sebagainya, ya. Ini kan sudah mulai baik gitu ya. Jadi mungkin juga kan tadi itu karena tidak ada head to head ya calonnya, sehingga tidak saling berhadapan. Dengan 3 calon ini kan masing-masing ya isu-isu itu ya terkait, kadang-kadang satu ini menyerang yang ini gitu ya. Jadi kadang-kadang dua pasangan calon saling head to head, sementara yang satu lagi ya itu relatif lebih adem begitu. Ya. Tapi secara umum saya perhatikan hari ini ya tidak, dalam tanda kutip ya, tidak seganas 2019 yang lalu. Nah, begitupun saya berharap tokoh-tokoh bangsa ya bisa turun ya untuk mendinginkan suasana. Mereka menjadi cooler ya, menjadi pendingin ya, agar kemudian demokrasi ini bisa dinikmati oleh banyak orang, agar demokrasi ini tidak menyebabkan kita terpolarisasi. Jadi jadi istilah rekonsiliasi dan sebagainya itu tidak perlu kita sampaikan lagi ya. Karena demokrasi itu kan sebenarnya rekonsiliasi juga. Enggak. Jadi jangan sampai kemudian kita buat istilah-istilah yang orang menjadi takut gitu ya. Melihat ini menjadi momok. Padahal Pilpres itu harus kita nikmati bersama-sama gitu ya. Seperti negara-negara lain tuh menikmati pemilihan presiden mereka. Nah, karena itu tokoh-tokoh bangsa diharapkan bisa ikut berpartisipasi mendinginkan suasana. Jangan mereka membiarkan arena Pilpres ini menjadi arena untuk kita merusak ya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah dan ukhuwah Insaniyah kita sebagai bangsa Indonesia. Ya. Tribuners, apa yang disampaikan oleh Bang Nasir Djamil menjadikan proses demokrasi bangsa kita menjadi berkualitas,
mengingatkan kepada para tokoh bangsa untuk turun mendinginkan suasana, untuk kepada para kandidat untuk saling adu gagasan, adu program, siapapun yang terpilih nanti menjadikan negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Demikian Tribuners, sampai jumpa lagi dengan tokoh lain yang akan memberikan inspirasi pemikiran bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.